Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golfin Palm Spring Golf Club Batam. Jadi Golfin sedang ada di Batam dan berkesempatan untuk bermain di semua lapangan golf di Batam termasuk Palm Spring Golf Club ini. Dan Palm Spring Golf Club ini punya 27 hole. Jadi ada Palm, ada Island, dan ada Resort. Dan hari ini Golfin akan bermain di Palm dan Island. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Oke, di hole 1 Palm Course ini adalah par 5 yang agak sedikit toga kiri, dan di sini gue pakai 3 wood. Oke, jago partner. Bisa kalian lihat sendiri, ini aimingnya emang sengaja agak motong ke kiri karena second shotnya nanti akan lebih pendek. Kenapa tadi gue nggak pakai driver? Karena kalau pakai driver, kolam di depan ini jadi in play, makanya gue tiba pakai 3 wood aja. Dan di sini gue second shotnya pakai 3 wood lagi. Oke, jadi sekarang kita udah ada di green setelah tee off dan second shot pakai 3 wood, 2 on. Jadi ini wood untuk eagle. Tapi memang di Palm Spring Golf Club ini greennya lumayan slopey, jadi untuk jarak-jarak yang jauh kayak gitu tuh sebenarnya susah banget untuk cari satu putt. Dan di sini gue memang lagi main tim, jadi gue bertiga sama pemain handicap 15 lawan 2 orang pemain pro dan single handicap. Jadi kita main dengan sistem best score setiap hole. Oke. Ada. Kagak. Enggak. Oh, bangkar. Woi, kita putus dulu. Dan karena tadi tee off-nya agak terlalu ngekat, jadi masuk bangkar yang ada di kanan. Di sini gue pakai 9 iron, tapi kenanya agak duff. Akhirnya bolanya kurang dan masuk kolam yang ada di sebelum green. Dan ini dia fourth shotnya setelah drop tadi. Di sini gue pakai wedge 56 derajat untuk jarak 60-an meter. Tapi ternyata agak sedikit kurang. Kalau misalkan tadi lebih 2-3 meter tuh pasti akan lebih bagus. Tapi ternyata kurang dan bolanya jadi backspin. Dan akhirnya membuat skor di hole 2 ini adalah double bogey. Oke, nggak apa-apa, kita lupain hole sebelumnya karena di hole depan adalah par 5. Jadi ada kesempatan yang cukup besar untuk dapat birdie. Dan setelah pakai driver tadi di tee off, di sini gue pakai 4 iron. Seharusnya pakai hybrid karena 4 ironnya agak kurang. Oke, on. Oke, partner. Oke, partner. Cantik, partner. Kalau pakai hybrid mungkin bisa dapat distance lebih 10-15 meter. Jadi memang cukup pas seharusnya pakai hybrid. Tapi nggak apa-apa, masih ada di sekitar green. Dan ini hasil chipnya. Jadi ini untuk birdie. Nice birdie. Birdie lagi, partner. Oke. Tas. Oke, karena birdie tadi, jadi akhirnya membuat skor sementara jadi even par setelah 3 hole. Dan di sini par 3 yang cukup pendek, nggak terlalu jauh. Di sini gue cuma pakai pitching wedge, tapi agak sedikit ngepull. Untungnya bolanya masih ada di sekitar green, masih ada di apron. Jadi ini adalah putt for birdie. Enggak usah. Kau kasih salah terus, diam kau. Dan ini adalah putt for par. Tapi memang agak sedikit ragu pas lagi pengen putting. Jadi memang kalau putting tuh kita harus fully committed to the shot. Kita harus benar-benar commit. Karena kalau ragu tuh malah jadi akhirnya bikin semuanya jadi nggak bener. Mantap, partner. Itu dia.
Tiger line. Dan setelah pakai driver dengan arah yang motong agak sedikit ke kanan, di sini gue pakai 7 iron. Soft swing, jadi nggak full speed, tapi agak sedikit ngepull. Pas banget ya. Dan untuk informasi aja, di hole 5 ini par 4 yang berhandicap kecil, jadi kalau kalian di sini dapat par itu udah bagus banget. Dan di first putt ini ternyata turunnya itu lebih dari yang gue perkirakan, dan akhirnya bolanya tuh lewat sekitar 5 feet, tapi untungnya masih par. So kita lanjut ke hole selanjutnya. Dan di hole 6 ini par 4 yang gak begitu jauh, ini adalah salah satu hole favorit gue karena nanti greennya itu ada di samping pantai gitu, di samping laut. Jadi view-nya sih gue suka banget di sini. Karena tadi tee off-nya agak sedikit ngepull, jadi bolanya ada di rough. Tapi lainnya sih not too bad, masih bisa dipukul ke arah green. Tapi karena memang dari rough, bolanya kan spinnya jadi kurang. Sebenarnya ini distance-nya jatuhnya itu di samping pin, tapi dia rolling ke belakang, akhirnya bola lewat. Dan ini dia bola second shot yang tadi yang lewat itu. Chipnya sih oke, cuman agak kekencangan sedikit aja. Agak lewat mungkin sekitar 1 meteran. Dan ini adalah putt for par. Oke, sekarang kita lanjut di par 3 kedua di first 9 ini, dan ini par 3 yang nggak begitu jauh. Di sini gue pakai 8 iron. Oke. Woi, netek coy. Oke. Kali 10. Mati kita. Kali 10. Dan ini dia hasil tee off-nya tadi, jadi putt for birdie. Tapi memang gue di sini agak ragu-ragu mau ambil kiri atau ambil lurus. Akhirnya gue ambil kiri, tapi memang pada saat setup tuh masih ada pikiran-pikiran yang membuat kayak jadi ragu-ragu gitu. Jadi seharusnya memang sebelum mukul itu, mau itu putting, short game atau full swing, kita tuh emang benar-benar harus udah yakin sama keputusan yang kita ambil. Jadi karena kalau ragu-ragu itu akhirnya membuat hasilnya itu jadi nggak 100%. Dan ini dia hasil tee off-nya tadi. Di sini gue pakai wedge 60 derajat WS3 untuk jarak 50-an meter. Agak sedikit ke kanan, tapi oke, dari kanan itu uphill putt, jadi memudahkan kita nantinya untuk pukulan selanjutnya. Dan lagi-lagi miss putt for birdie, kesempatan birdie yang cukup bagus banget karena di 2 hole terakhir itu putt for birdie-nya nggak terlalu jauh. Tapi memang yang di hole 8 tadi itu gue agak kepikiran sama putting gue yang di hole 7. Jadi kepikiran kayak, aduh seharusnya yang di hole 7 tadi itu masuk sih. Jadi kayak ada rasa-rasa menyesal gitu, yang seharusnya nggak boleh, karena hal-hal yang terjadi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan, karena memang sudah terjadi. Jadi mau nggak mau kita seharusnya sudah harus bisa terima apapun hasil yang tadi kita udah dapetin. Dan ini dia hasil second shotnya tadi. Jadi ini 2 on dan putt for birdie. Oke, partner 2 up. Cantik kali. Sayang banget, padahal tinggal 1 guliran lagi bolanya bisa masuk. Tapi nggak apa-apa, jangan diingat-ingat lagi. Seperti yang tadi bilang, apapun hasilnya kita udah harus bisa let go. Jadi kita bisa lebih fokus ke hole-hole selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke salah satu hole favorit gue di Palm Springs Golf Club ini. Di sini gue tee off pakai rescue. Kenapa? Karena kalau pakai driver nanti kita ketutupan gitu. Kalau pakai rescue nanti second shotnya kita bisa lebih ngelihat ke greennya. Nah ini dia second shotnya. Jadi tee off-nya itu penting banget karena kita placingnya harus pas. Karena kalau misalkan nggak pas, second shotnya nanti bisa ketutupan pohon kanan atau pohon kiri itu. Jadi
Kalau kalian main di Palm Spring, kalian harus banget main di hole ini karena seru banget. Karena second shot tadi agak kurang solid, jadi akhirnya bolanya itu kurang green. Oke, Eagle. Oke, Eagle. Dan ini adalah pukulan yang beruntung banget karena kalau nggak kena pin itu bolanya bisa lewat 2 atau 3 meter. Tapi untungnya langsung masuk. Jadi membuat skor sementara setelah 10 hole 1 under par. Dan ini dia putt for birdie di par 3 hole 11 ini. Tadi tee off-nya pakai 6 iron. Dan memang breaknya itu banyak banget. Cuman kurang power aja, lainnya udah bagus, tapi nggak apa-apa. Di par 3 itu skor par itu udah kayak minus 0,5, jadi udah hampir kayak birdie lah itu istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut di par 4 hole 12. Di sini sebenarnya jaraknya bukan 338 meter karena memang kita tee off-nya ini di tee box biru, karena tee box hitamnya itu lagi ada perbaikan, jadi itu distance-nya cuman 270-an meter ke green. Dan di sini gue udah di apron depan karena kebetulan pinnya ada di belakang, jadi masih ada sisa jarak mungkin sekitar 30-an meter ke pinnya. Dan birdie di hole 12 ini akhirnya membuat skor sementara di 12 hole pertama menjadi 2 under par. Oke, lewat lagi. Oke, partner. Pasti ujung lewat. Dan ini dia hasil tee off tadi. Sisa tinggal jarak 100 meter. Di sini gue pakai wedge 52 WS4. Kenanya agak kurang solid, jadi terbang bolanya itu kurang 5 sampai 6 meter. Jadi putt for birdie-nya ini masih jauh, masih mungkin sekitar 10 meteran. Speednya udah pas banget, cuman arahnya aja yang kurang kiri. Tapi memang sebenarnya kalau untuk jarak-jarak jauh gitu, long putt kayak gitu, kita lebih fokus ke speednya aja untuk menghindari 3 kali putting atau 3 putt. Oke, good ball partner. Thank you. Kamu video aku lagi ngomong. Janganlah. Habis itu masuk YouTube kan. Dan second shot kali ini sisa jaraknya sekitar 78 meteran. Di sini gua agak ragu pakai 56 atau wedge 52, tapi akhirnya gue ambil 52. Seharusnya 56 aja itu cukup karena 52 ini agak lewat. Dan kalau lewat itu puttnya itu turun, jadi breaknya itu susah untuk kita baca. Di sini gue udah ambil kiri banyak, tapi ternyata masih kurang. Tapi masih oke, masih bisa par di hole 14 ini. Oke, sekarang kita lanjut di hole 15. Dan di hole 15 ini sebenarnya gue bisa langsung cross ke patok jarak 100 meter. Tapi tee off-nya ini agak ke kanan. Karena kalau bisa ambil arah lebih kiri lagi, itu second shot-nya akan lebih pendek ke pinnya nanti. Oke, dan di second shot ini, di sini gue pakai pitching wedge. Tapi kenanya agak kayak flippy gitu, jadi akhirnya kurang solid dan bolanya akhirnya kurang pin, tapi masih on. Cuman onnya itu agak di depan, jadi di sini putt for birdie-nya itu sekitar 14 sampai 15 meter.
Gimana kalau kita angkat aja damai dulu? Dan sekarang kita ada di part 3 terakhir dan paling jauh di Palm Spring Golf Club ini. Di sini gue pakai 4 iron. Nempel lagi, Partner. Ganteng kali partner aku nih. Ganteng kali partner aku. Dan ini dia putt for birdie. Di sini gua kira itu double break, ternyata lurus aja sebenarnya cukup. Lurus atau mungkin agak sedikit kanan dalam atau kanan bibir. Tapi ya apa boleh buat, udah terjadi, jadi kita lebih baik fokus ke hole selanjutnya. Dan hole selanjutnya adalah par 5 yang gak begitu jauh, jadi kesempatan untuk birdie-nya cukup besar. Di sini gue tee off-nya agak ngepull tapi kenanya solid banget. Jadi carry bunker yang kiri itu terus kena car path sampai mungkin ada 3 kali. Akhirnya sisa second shot itu tinggal sisa jarak 100 meteran lagi. Dan di second shot ini gue sempat agak ragu mau pakai pitching wedge atau 52 karena memang anginnya di atas tuh agak muter. Tapi akhirnya gue pakai pitching wedge, soft swing, jadi nggak full speed. Distance-nya pas, cuman arahnya aja yang agak ke kanan, tapi masih on the green. Dan ini dia putt for eagle. Peng, tolonglah Peng, doain dulu Peng. Peng, doa dulu Peng. Dan karena birdie tadi, jadi akhirnya membuat skor sementara 3 under par setelah 17 hole. Di hole 18 ini adalah par 4 yang nggak begitu jauh, jadi bisa 1 on. Dan tee off gue tadi sebenarnya carry-nya udah jatuhnya itu udah di green, tapi dia rolling ke green side bunker yang di sebelah kanan. Nice, penting partner. Kasih beban dulu ke kawan nih. Oke golfers, itu dia tadi episode Quick 18 kali ini. Semoga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kalian ambil dalam video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa dapat ilmu dari video ini. So thank you guys for watching and see you next time.